Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi PGSD kelas 3C atas nama Nur Fadianti dengan NIM 2020-07-01-14. Di sini saya akan menjelaskan dari buku kelas 6 tema 1 pada subtema 1 mengenai rukun dalam perbedaan, mata kuliah, metode dan strategi pembelajaran SD dengan dosen pengampu Ibu Putri Surya Damayanti, Magister Pendidikan. Yang pertama di sini pada rukun dalam perbedaan ini mencakup 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia, yang kedua IPS, dan yang ketiga yaitu IPA. Yang pertama saya akan di sini sudah ada bahan bacaan yaitu mengenai teks proklamasi. Siswa membaca teks proklamasi tersebut. Selanjutnya, siswa mengisi peta pikiran yang dimana di sini peta pikirannya ada aspek apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Siswa mengisi peta pikiran tersebut dari hasil bacaan mereka mengenai teks proklamasi tersebut. Contohnya misalnya begini. Dalam aspek siapa, dalam peta pikiran tersebut, siapa yang diusulkan untuk menandatangani teks proklamasi kemerdekaan tersebut, dan jawabannya yaitu I.R. Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Disitulah contohnya, dan siswa dapat mengisi peta pikiran tersebut dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya implementasi rukun dalam perbedaan dalam pembelajaran IPS SD. Karena tadi siswa sudah memahami bacaan tersebut, pastinya sudah sedikit memahami makna proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, saya ataupun guru nanti menjelaskan mengenai makna proklamasi kemerdekaan, di mana makna proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan resmi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasib negara dan rakyatnya. Siswa dapat menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan rumah. Contoh yang harus diterapkan siswa di sini dalam lingkungan sekolah maknanya yaitu di mana yang pertama, siswa saling menghormati antara teman yang berbeda agama. Tentunya di setiap sekolah tersebut memiliki berbagai macam ragam siswa dari berbagai karakter, kepercayaan, keyakinan, adat dan istiadat, dan juga tentang kastanya. Tentunya siswa dapat berteman dengan siapa saja tanpa memandang apapun dari siswa tersebut. Dan yang kedua yaitu gemar membantu teman yang sedang dalam kesusahan. Yang dimana contohnya yaitu misalnya siswa yang satu membawa uang dan siswa yang satu tidak. Makanya siswa yang satu tersebut harus dapat membagi rata, yaitu membeli atau membantu teman tersebut. Itu yang dinamakan saling tolong menolong. Yang ketiga yaitu berteman dengan siapa saja. Di sini tentunya makna tersebut harus dapat diterapkan oleh siswa, terutama dalam lingkungan sekolah dasar. Tentunya guru harus dapat menerapkan di mana siswa tidak memandang kasta. Dia jelek, dia hitam, dia kurus, dia gendut. Tidak. Siswa tidak boleh memandang seperti itu. Siswa harus dapat berteman dengan siapa saja. Selanjutnya, makna proklamasi yang harus diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjaga kehormatan antara umat yang beragama. Maksudnya di sini yaitu kita. Misalnya saya ini beragama Islam. Saya ini harus menjaga kehormatan saya sebagai orang Islam. Yang kedua yaitu membiarkan
orang lain menjalankan kepercayaannya masing-masing. Tentunya dalam lingkungan masyarakat tersebut, semua orang memiliki pendapat, keyakinan, kepercayaan, dan maupun yang lainnya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Tentunya kita tidak dapat mendorong atau memaksakan orang itu untuk mengikuti kita. Dan yang terakhir yaitu membelah orang-orang yang ditindas. Selanjutnya, makna proklamasi yang dapat diterapkan di lingkungan rumah. Yang pertama, di sini kita, sebagai kakak tidak harus bersewenang-wenang terhadap adik sendiri. Maksudnya kita tidak harus menyuruh adik kita untuk ini, itu, kayak cuci baju, kayak beli apa di warung, kayak tidak. Seharusnya kita harus bekerja sama. Misalnya kita menerapkan hari ini, pagi ini adiknya yang cuci piring, nanti siang kakaknya. Harus diterapkan aturan-aturan dalam rumah itu. Tidak harus adiknya yang harus disuruh secara terus-menerus. Yang kedua yaitu di sini bersikap sopan santun terhadap orang tua. Tentunya sebagai anak kita harus dapat menerapkan hal tersebut. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan implementasinya dalam pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Di sini siswa harus dapat mengetahui ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di tempat asin. Tumbuhan ini disebut helofit. Tumbuhan yang hidup di tempat ini contohnya yaitu bakau atau mangrove, di mana ciri-cirinya yaitu separuh badan tergenang di bawah air dan juga ada yang di permukaan air. Yang kedua yaitu tumbuhan yang hidup di darat, disebut organisme terestrial, di mana sebagian akar dan daunnya ada yang berada di darat. Jika habitatnya di daerah yang lembab, maka daunnya tipis dan lebih lebar dibandingkan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya seperti di gambar ini yaitu ada pohon jati dan jagung. Tumbuhan yang hidup di tempat kering. Tumbuhan ini disebut xerophyte. Contohnya seperti gambar yang terlihat di sini yaitu kaktus, di mana menyimpan cadangan air untuk waktu yang lama. Ciri-cirinya berdaun tebal, kecil, dengan lapisan lilin. Batangnya lebar, mengembang, daunnya berupa duri. Dan berbentuk akarnya yaitu akar tunjang jauh ke dalam tanah dan bercabang banyak. Selanjutnya yang keempat yaitu di sini tertera yaitu tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini disebut hidrofit. Contohnya seperti gambar ini yaitu teratai, yang itu dimana memiliki daun lebar dan batang berongga. Daun dan bunga teratai mengambang di permukaan air, sedangkan akarnya berada di dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelima yaitu tumbuhan yang hidup di dua tempat. Tumbuhan ini disebut mesofit, di mana habitatnya tidak terlalu basah dan maupun tidak terlalu kering. Di mana jenis tumbuhannya yaitu tumbuhan yang berkayu dan rerumputan. Contohnya di gambar ini ada bambu dan juga rerumputan, di mana akarnya tumbuh pesat dan bercabang, daunnya tipis dan lebar. Sekian pemaparan materi dari saya tentang rukun dalam perbedaan kelas 6. Dalam implementasinya dalam 3 mata pelajaran, yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPS, dan yang ketiga IPA. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.